Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib musalla as-siratal mustaqim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu senggang. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah terus bisa kita rasakan sampai akhir hayat kita, sampai di alam kubur kita, sampai di alam akhirat kita. Amin Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solihah. Keluarga kita mendahului kita, khususnya orang tua kita, kakek nenek buyut kita, guru-guru kita, dan juga para pendiri, para perintis, para donatur Yayasan As-Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan senantiasa mereka rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, diterima amal kebaikannya. Keluarga kita masih ada, orang tua kita masih ada, guru-guru kita masih ada. Mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari apa, dijauhkan dari bala, digampangkan urusan kita, dimudahkan jalan rezeki yang halal lagi barokah, diberkahi sisa umur kita, dikabulkan hajat permohonan kita. Keluarga kita yang sakit, jamaah di antara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa qul salihah qul liman wa salafuna salih ila hadhihi samad sallallahu ila jami' ahli baiti. Insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bil 'ilmi fid dharain. Amin. Sabtu yang lalu, 2 minggu yang lalu, di antara yang kita kaji bahwa dijelaskan riwayat dari Abdullah Al-Antoki. Beliau mengatakan ada 5 yang menjadi obatnya hati. Ada 5 perkara yang menjadi obatnya hati. Yang pertama, mujalasatus sholihin, kumpul duduk bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang baik, termasuk di dalamnya hadir di majelis taklim, majelis yang penuh nasihat,
majelis di mana kisah-kisah orang soleh disampaikan. Yang kedua, obatnya hati kata beliau qiraatul Quran, membaca Al-Quran bitadabbur fil makna, ya, sambil menghayati artinya. Itu termasuk obat hati. Yang ketiga, ikhla'ul batni, ya, mengosongkan perut. Perut tidak kenyang. Yang keempat, qiyamul lail, bangun malam untuk melakukan ibadah sholat. Bangun malam setelah tidur, ambil wudu, kalau bisa mandi, sholat sunnah tahajud. Yang kelima kata beliau, ya Abdul Antauki, at-tadarru' indas sabah, bermunajat kepada Allah sambil nangis di akhir malam atau di waktu pagi, inda qurbihi, menjelang subuh. Jadi sepertiga malam terakhir, kalau bisa menangis, karena disitulah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menambahi obatnya itu hati itu apalagi kasratul istighfar, memperbanyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang berikutnya kata sebagian ulama, di antara obatnya hati itu dzikrul maut, mengingat kematian. Kita tinggal nunggu giliran kapan kita dipanggil. Yang berikutnya kata sebagian ulama, di samping 5 tadi, ziaratul kubur mu'tadiron bihali sukaniha, ziarah kubur sambil mengambil pelajaran tentang keberadaan penghuni kubur. Gimana di dalamnya, bentar lagi aku masuk, rumahku cuma 2 meter kali setengah meter, sempit, gelap, sehingga mempersiapkan diri untuk memasukinya. Yang berikutnya kata beliau sebagian ulama, musyahadatu man fin nazar, menyaksikan orang yang lagi sakaratul maut. Ketika orang nafasnya mau diambil oleh Allah, disitulah bisa menjadikan hati kita terketuk. Aduh, sakitnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk bisa mengamalkan ini sehingga hati kita senantiasa terobati. Amin Allahumma. Wal maqalatul khamisah, ini sedikit saya ulang, kemarin baru selesai. Wal maqalatul khamisata asyrah, maqalah yang nomor 15, an jumhuril ulama, diwakilkan dari jumhuril ulama, annal fikrata ala khamsati aujuh, bahwa tafakkur itu ada 5 wajah atau 5 sasaran. Qala Aliun karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan begini, la ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah seperti tafakkur. Jadi bertafakkur itu termasuk sesuatu yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Cuma bertafakkur saja. Bertafakkur itu menghayati apa yang ada di sekitar kita, menghayati ciptaan Allah dan sebagainya. Faqala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang ma'rifat mengatakan al-fikratu sirajul qalbi, bertafakkur itu menjadi pelitanya hati, menjadi lampunya hati. Kalau kita pingin hati kita terang, maka sering-seringlah bertafakkur. Kalau pingin hati kita bercahaya, terang benderang, sering-seringlah bertafakkur. Fa idza dhahabat fala idha'atalah, jika tafakkur hilang dari dalam hati, maka tidak ada cahaya, hati kita tidak bercahaya, gelap.
Wa fil khabar dalam sebuah hadis akan tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sana. Bahwa bertafakur sesaat itu lebih baik dibandingkan melakukan ibadah selama 60 tahun. Jadi bertafakur. Nanti tafakur apa saja yang sampai seperti ini fadilahnya. Qala Syekh Al-Hifni, Syekh Al-Hifni mengatakan begini. Ai at-tafakkuru fi masnu'atillah, bertafakur tentang ciptaan Allah. Apa saja ciptaan Allah? Bumi, langit, burung, hewan-hewan, pepohonan, buah-buahan dan sebagainya. Itu termasuk masnu'atillah, ciptaan Allah, apa yang dibikin oleh Allah. Wa fi sakaratil maut, bertafakur tentang bagaimana sakaratul maut. Orang lagi nazak, sakitnya luar biasa. Mungkin kita sering melihat bagaimana tetangga kita, saudara kita ketika sakarat. Tidak ada yang sama, ada yang sepertinya kesulitan keluarnya roh, ada yang mudah kan, macam-macam. Tafakur wa adzabil qabri, tentang siksa kubur. Siksa kubur kalau riwayat itu luar biasa, sakitnya luar biasa. Wa ahwalil qiyamah, bertafakur tentang hirup pikuk hari kiamat. Bagaimana orang yang lagi nyusuin nggak ingat kepada anak yang disusui. Bagaimana seorang ibu hamil tiba-tiba melahirkan. Orang itu seperti orang yang mabuk padahal tidak saking bingungnya, saking takutnya. Bertafakur semacam ini, kata Syekh Al-Hifni, tentang ciptaan Allah, tentang sakaratul maut, tentang siksa kubur, tentang hirup pikuk hari kiamat, khairun min katsirin minal ibadah, lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Kenapa? Lima yatarattabu ala dzalikal fikri minal khair, karena kebaikan yang akan timbul dari bertafakur tentang yang tersebut di atas. Bertafakur tentang ciptaan Allah, bertafakur tentang sakaratul maut, bertafakur tentang siksa kubur, bertafakur tentang hirup pikuk hari kiamat, itu akan menimbulkan kebaikan. Wa qala al-Khalil ar-Rasyidi, Imam Khalil ar-Rasyidi mengatakan, wala yahsulu tafakkuru illa bimudawamati dzikr lisan ma'a huduril qalb. Bertafakkur itu tidaklah akan ada hasil, tidak menghasilkan sesuatu. Tafakkur nggak akan membuahkan hasil kecuali dengan cara terus-menerus lesan ini berzikir ma'ahudurul qalbi, dibarengi dengan hati yang hadir. Jadi andaikan kita mengatakan subhanallah, subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batinan faqina adzabannar, seumpama melihat langit, melihat bintang di waktu malam menjelang subuh, kita lihat atas bintang begitu banyak, kemudian kita bertasbih, itu namanya tafakur dengan membaca tasbih. Itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali disertai dengan hati yang juga ikut bertasbih, hadir. Lesan mengatakan subhanallah, hati juga menghayati arti subhanallah, suci Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, kau tidak jadikan semuanya ini batil.
hatta yatamakkana dzikru fi qalbihi, ya, sampai zikir itu betul-betul bersemayam menetap di dalam hati, ya. Jadi tafakur itu bukan hanya sebatas lesan, bukan hanya sebatas kita angan-angan, tapi juga sampai menetap di dalam hati. Begitu itu bisa terjadi, wa husulu hadzal qadri mutawaqqifun ala ma'rifatihi. Bertafakur semacam ini, lesan bertafakur, berucap pakai zikir, hati mengangan-angan hatinya, itu bisa hasil, bisa diraih kalau orang itu punya kadar atau tingkatan ma'rifat kepada Allah. Illa man lam ya'rifu kaifa yatamakkanu dzikruhu biqalbihi wa lisanihi. Karena orang yang tidak ada makrifat kepada Allah, maka bagaimana mungkin hati dan lesannya akan menjadi berzikir secara bersama. Maka kita penting, ya, kalau zikir itu tahu arti la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kan gampang. Baca tasbih subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Zikir Allah Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Zikir apa? Alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Jadi kalimat-kalimat yang pendek-pendek itu paling tidak kita harus artinya. La ilaha illallah. Lesan mengucap la ilaha illallah, hati menghayati arti subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Lesan berucap tasbih, hati menghayati hati. Ini akan terasa betul. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Hati yang bagaimana? Ya itu berzikir tadi, ya. Lesan berucap, bertalafut, mengucapkan kalimat zikir, hati menghayati hati, sehingga betul-betul habis zikiran ya tenang. Bukan malah sebaliknya, habis zikiran tengkar sama tetangga. Ya kan? Ada kan? Kadang ada, ya Allah, mulutan. Kan sekarang yang mudah-mudahan di tempat saya itu sudah mulai apa ya, dibenahi tradisi maulid sambil berebut itu, ya, itu dibenahi kan. Jadi ada yang nggak usah model kayak berebut, langsung pakai nomor, dikasih nomor, siapa yang nomornya sesuai ya itu yang diambil, diacak, ben nggak berebut. Yang berebut itu karena apa? Ya, kalau secara apa zahir itu suul adab ambil Nabi. Ya. Bahwa makhluk qiyam, Nabi baru berdiri sudah semuanya itu direbut hancur berbur. Gimana kita bisa istihdharun Nabi, ya? Menghayati seakan-akan Nabi hadir di tengah-tengah kita pada saat kita posisinya seperti itu, rebutan. Bukan hanya berebut sampai tukaran. Nah, secara zahir hati sudah tidak hudur, ya, tidak hadir kan? Baca selawat hati nggak ikut hadir. Mahalul qiyam yang di dalam kitab itu maksudnya Nabi itu hadir pada saat mahalul qiyam itu apa? Istihdharun Nabi, ya. Menganggap seakan-akan Nabi itu hadir. Nabi itu harusnya khusyuk. Marhaban, marhaban. Marhaban artinya selamat datang. Apa? Istihdharun Nabi pada saat itu hati seakan-akan hadir. Bukan malah ketika marhaban mau berbuka. Masih ngeloncat, masya Allah. Ini harus dibenahi tradisi. Ya, tradisi
Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita. Ini harus dirubah itu ya, harus dirubah. Karena apa? Kata dia, ya, jadi tafakkur itu akan berhasil kalau antara lesan dengan hati sama-sama ikut hadir. Lesan berucap, hati menghayat. Mudah-mudahan kita bisa. Yang paling tidak itu ya zikir yang paling gampang yang biasa kita baca setiap hari habis sholat apa? Subhanallah, subhanallah. Lesan berucap subhanallah, hati menghayati maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah. Lesan mengucap alhamdulillah, hati menghayati artinya segala puji bagi Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini sangat gampang sebetulnya. Sangat gampang. Tapi kadang kita nggak peduli. Yang penting lesan Allahu Akbar, Allah. Apa maksudnya nggak paham. Kadang gitu ya. Jadi kalau kita ingin ada pengaruh, ada asar daripada apa yang zikir yang kita lakukan, maka hendaknya hati juga ikut hadir. Termasuk di dalam sholat. Orang sholat itu biasanya kalau betul sholatnya, habis sholat itu semeringah. Karena apa? Karena habis bermunajat, habis berdialog sama Allah Subhanahu, habis ketemu Allah gampangnya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sehingga habis sholat ya dada hati itu menjadi lapang, plong, permasalahan hilang. Wajah menjadi sumeringah. Kenapa? Habis ketemu Allah, habis berdialog sama Allah. Bukan habis sholat malah marah-marah. Tahun kemarin kan sering habis sholat ada tengkar. Sekarang juga mulutan, habis mulutan tengkar. Jadi nggak memberi asar. Itu perlu diselidiki apa yang terjadi sehingga Pak habis sholawatan. Mari kan dijelasin ini ya. Sholawat itu bisa pengaruhnya apa? Sejuk. Mengaruh. Kalau zikir itu panas sehingga orang ada torekohnya kalau makan ahli zikir itu makannya banyak. Karena apa? Karena pengaruh zikir itu bisa mempercepat untuk menghancurkan makanan yang diasup, yang dimakan. Kalau salawat tidak. Kalau salawat itu bikhilafis sholat ala nabi fa inna atharaha barid. Salawat kepada nabi itu pengaruhnya dingin. Kalau habis sholawatan tukaran, habis mulutan tukaran, ini bahaya ini ya. Berarti sholawatnya tidak ada pengaruh. Ini di kitab ini yang kajian kapan ya. Jadi orang yang banyak makannya banyak dagingnya kan gitu. Kecuali orang yang istilahnya sebagian torikohnya. Bagian wali itu torikohnya adalah memperbanyak makan. Kenapa? Karena cepatnya tercernanya makanan biharoroti asari dzikri, dengan panasnya pengaruh dari dzikir. Jadi pengaruh dzikir itu panas. Jadi kalau makan itu makan banyak, cepat tercerna. Tapi kalau sholat atau sholawat kepada Nabi fa inna atharoha baridun, pengaruhnya itu dingin, sejuk. Jadi kalau mau hari sholawat itu pasti seneng Pak. Sholawat itu pasti sejuk. Habis sholawatan tukaran, mulai goro-goro rebutan sing ada di hidangan yang disajikan, wah, itu jelas gak bersolawat. Zohirnya sudah ketok, gak ada pengaruhnya.
Wa majaril fikri katsira. Jadi objek atau cara tafakur itu banyak. Apa saja yang mesti kita tafakuri. Faminha wa huwa asyrafa. Di antaranya yang ini termasuk paling mulia, tingkatan paling tinggi, bertafakur tentang apa? Fikratun fi ayatillah. Bertafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah, at-takwiniyah. Ai fi ajaibi masnu'atillahil bahirah wa athari qudratihil batinah wadh-dhahirah. Bertafakur tentang keajaiban ciptaan Allah yang luar biasa ini. Langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, baik yang batin maupun yang zahir. Mimman tashar fi malakutis samawati wa ard, yang tersebar di kerajaan langit dan bumi. Apa saja, guys. Kalau binatang yang paling terkecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop, kuman, kan ada itu ya. Kita pikir gimana Allah bikin hatinya. Hanya bisa dokternya gak bisa ngoperasi. Gimana Allah bikin mulutnya. Parasit-parasit yang ada di tubuh. Kok bisa hidup? Bisa hidup. Nafasnya dari mana? Yang ada di dalam tubuh itu kok bisa hidup? Itu namanya bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa ini. Afil ardi ayatul lil muqinin, kata Allah. Dan di dalam bumi terdapat ayat-ayat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yakin. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kita. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi dalam bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Yakinkah kita akan kebesaran Allah? Di dalam diri kita. Rasa sakit di kaki bisa dirasakan oleh seluruh anggota tubuh. Kalau dicubit di kaki, yang teriak jerit mulut, bukan kaki. Yang merasakan sakit mulutnya. Aduh. Spontan. Bertafakur tentang ayat-ayat tanda kebesaran Allah itu yatawalladu minha al-mahabbatu wasyukr. Bisa menimbulkan ketauhidan. Ketauhidan, keesaan Allah, wal yakin, dan keyakinan. Jadi hadha tafkir yazidu fi ma'rifatika bidatillahi wa sifati wa asma'i. Bertafakur yang semacam ini bisa menambah makrifat kita, pengetahuan kita tentang zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, dan nama-namanya Allah. Jadi akhirnya akan timbul, ya Allah, gak ada lagi Tuhan selain Engkau, ya Allah. Jadi bisa memposisikan Allah itu Tuhan yang esa. Andaikan ada dua Tuhan atau lebih, maka tidak akan mungkin terjadi. Si Cini pingin A Tuhan, si Cini pingin B, tukaran. Akhirnya apa? Tidak bisa wujud. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah, akan aku perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai nyata-nyata benar
sampai nyata kepada mereka bahwa Al-Quran itu hak, benar. Jadi semuanya di Al-Quran, nggak ada seorang mu'allaf. Seorang mu'allaf ini bagus benar. Ini kalau direnungkan oleh semua orang yang beragama, insya Allah mu'allaf semua. Di dunia ini tidak ada satupun kitab yang bisa dihafal oleh sekian juta orang mulai dari awal sampai akhir selengkap dan sedetail Al-Quran. Gak ada. Gak ada. Karena yang hanya versi cuma satu itu Al-Quran. Yang lain kan ada versi yang lain. Gak ada. Yang hafalannya sesuai. Kalimatnya tidak berubah. Ini kata seorang mu'allaf. Gak ada di dunia. Sehingga andaikan seluruh kitab yang ada di dunia dibakar, di bumi hanguskan, maka hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dicetak ulang. Kenapa? Karena banyak orang yang hafal, sehingga ketika mau dicetak ulang masih ada file di laptop, di flash, di semua dihabisin, dinolin semua. Cuma Al-Quran yang bisa dicetak ulang. Gak ada kayaknya hafal Al-Quran sampai sedetail itu, gak ada. Hafal kitab seperti menghafal Al-Quran. Filenya wis dihapus semua wis. Kitab-kitab yang ada yang sudah tercetak dia bakar semua. Hanya Al-Quran yang bisa dicetak. Selainnya pasti hilang. Benar memang. Maka dengan kita bertafakur tentang ini akan menimbulkan ketauhidan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Wa min samaratil yakin, dan di antara buah keyakinan akan keberadaan Allah as-sukun ila wa'dillah adalah buahnya ini. Kita yakin akan kekuasaan Allah, kita yakin akan keesaan Allah, kita yakin akan keberadaan Allah. Maka akan menimbulkan ketentraman di dalam hati terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Wasiqatu bidomanillahi, dan mantap akan jaminan yang diberikan oleh Allah. Wal iqbal bikunhil himma 'alallahi ta'ala, dan mantep istilahnya terhadap tujuan utama kepada Allah. Wa tarkuma yusgiru anillahi, dan meninggalkan sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya lupa kepada Allah. Warujuk fi kulli halin ila Allah, dan bisa buahnya yakin tadi ya, bisa menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa kembali kepada Allah fi kulli halin, dalam segala keadaan. Wal wastifragu ta'at fi ibtigha'i mardatillah, dan mengerahkan kemampuan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita yakin akan kekuasaan Allah dengan bertafakur tentang ayat-ayat tadi, tentang apa yang di bumi, tentang apa yang ada di langit, tentang apa yang ada di dalam diri kita, ini akan menumbuhkan ketenangan kita akan janji Allah. Siapa orang yang beriman dan beramal soleh
akan dimasukkan ke dalam surga. Semakin mantap, semakin jaminan. Tidak ada apa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi dan akan memberinya rezeki dari jalan tanpa diduga. Semakin mantap, dijamin yang bertakwa kepada Allah pasti ya jangan lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin. Kenapa? Kita sering bertafakur tentang ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mantep apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Meninggalkan kesibukan-kesibukan yang bisa mengalihkan dirinya dari Allah. Terus gak gelem meneh dulinan sing gak ada artinya. Kenapa? Wah, ini bisa melupakan diri dari Allah. Orang yang yakin tadi buahnya lagi apa? Akan senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Berupaya semaksimal mungkin mengerahkan kemampuan fibtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah. Pokoknya bagaimana saya ini walaupun amal saya sedikit seumpama Allah ridho. Bagaimana apa yang kita lakukan ini senantiasa bernilai di hadapan Allah. Itu usahanya dengan keyakinan yang timbul dari bertafakur tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan kita bisa, karena memang kalau kita sering bertafakur malam lihat ke langit, lihat bintang, atau menjelang subuh habis tahajud lihat ke langit, atau ada binatang jalan di depan kita, hati kita, ya Allah, bagaimana Engkau ciptakan kakinya, ya Allah, ya apa sen-sen, urat-uratnya gimana itu, ya cilinya gimana, itu akan menimbulkan timbul keesaan Allah, timbul keyakinan bahwa Allah betul-betul kuasa. Apa yang ada di sekitar kita, termasuk di dalam diri kita masing-masing, bisa kita tafakuri, bisa kita tafakur. Wa minha fikratun fi alaillah. Objek yang bisa menjadikan kita bertafakur tentang apa? Fi alaillah, tentang nikmat-nikmatnya Allah yang kita rasakan. Fi ni'amil lati asbaghaha alaina wa atayahu allati awsalaha ilaina. Dalam nikmat-nikmat Allah yang Allah sempurnakan untuk kita, Allah berikan untuk kita, Allah sampaikan untuk kita. Nikmat sehat, keluarga, rezeki, ini namanya yang diberikan oleh Allah. Punya uang, maka Allah katakan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah akan di nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Dengan cara kita mengingat nikmat Allah, maka harapannya kita itu menjadi orang yang beruntung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking banyak. Saking banyaknya sampai kita tidak akan pernah bisa menghitung.
Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat yang ada di dalam diri kita tiada lain kecuali datangnya dari Allah. Apa yang ada dalam diri kita? Sehat. Siapa memberi kesehatan? Allah. Istri. Siapa yang bisa memberi istri kita? Allah. Anak. Bertafakur tentang nikmat Allah ini yatawalladu minha al-mahabbatu wa syukur, akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita sering bertafakur tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka timbullah dari situ sifat mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Nabi Muhammad, ini dawuhnya Allah perintahkan, yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, caranya bagaimana? Ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum. Maka Allah akan berbalik mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa. Jadi orang yang senantiasa bertafakur tentang nikmat Allah akan menimbulkan mahabbah, kecintaannya kepada Allah. Semakin cinta. Kalau cinta bagaimana? Apa yang disuruh pasti dilakukan. Perintah sholat, sholat. Jumatan. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika dipanggil kamu di hari Jumat untuk sholat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Kita enggak nunggu komat. Kadang kan kita nunggu komat baru datang. Khutbah hilang. Kalau kita cinta kepada Allah ya sebelum qomat datang ya. Paling aja sebelum adzan lah. Sebelum adzan pertama. Akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighol bi syukrihi batinan wa dhahiran kama yuhibbu wa yarda. Akan sibuk dengan bersyukur pada Allah baik secara batin ataupun zahir, seperti apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bertafakur tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semakin cinta kepada Allah dengan taat terhadap apa yang diperintahkan, taat terhadap larangan yang dilarang oleh Allah, sehingga yang perintah kita lakukan, yang larangan kita jauhi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi. Waqna bitaqwa jamina bil afati bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.